sama podcast kita. Pastinya kangen banget kan? Nah, aku mau nanya dulu nih, gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan di cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Dan aku Ari sebagai host yang akan menemani kalian selama 15 menit ke depan dalam podcast Siti Nurjana. Halo Teteh. Hai Ari. Halo Teteh gimana? Oke, nah tapi sebelum itu Teh, aku tuh mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Teteh karena udah nyempetin waktu buat hadir di podcast Speak Up People yang luar biasa ini. Makasih juga ya udah undang aku di acara podcast yang keren banget ini. Pastinya dong Teh. Nah, tapi aku tuh belum tahu Teteh secara detail nih. Boleh nggak kira-kira Teteh Salam kenal. Salam kenal Teteh. Nah, aku tuh mau tahu nih gimana perjalanan Teteh bisa tertarik nih buat masuk ke SMK dan memilih program keahlian broadcasting ini. Boleh. Jadi dari kecil itu aku emang suka banget ikutan lomba, kayak misalkan modeling, busana muslim, fashion show, nyanyi dan sebagainya. Bahkan aku pernah ikut di film layar lebar di GTV. Itu judulnya Catatan Rahasia Aku. Jadi waktu ngeliat ada SMK 1 jurusan broadcasting ya akhirnya aku masuk ke sini. Oh, berarti tapi emang udah tertarik ya Teh sebelumnya ya? Iya, tertarik banget dari kecil. Keren banget. Nah, selama menjadi siswi kelas 4 ya Teh ya berarti sekarang. Nah, apa sih kira-kira kesibukan Teteh akhir-akhir ini? Kalau jadi siswi kelas 4 sih mungkin sekarang lagi fokus bikin laporan kali ya. Terus sebentar lagi ada ujian praktek. Nah, terus selain itu aku juga lagi magang di salah satu perusahaan media digital informasi di kota Cimahi. Nah, selain itu juga aku jadi konten kreator, jadi kayak bikin konten dan bikin video-video endorse kayak gitu sih. Wah, emang tapi sedikit udah tertarik banget ya Teh ya kalau lihat-lihat nih. Nah, Teteh punya nggak sih kira-kira hobi nih yang nyambung nih sama bidang broadcasting ataupun mungkin punya hobi-hobi lain buat ngisi waktu luang Teteh? Kalau hobi di bidang broadcasting mungkin lebih ke nonton film kali ya, nonton film, terus bikin konten kayak misalkan nih make upnya itu jadi make up transisi, terus kayak bikin foto kontes itu kan aku bikin fotonya ya, aku foto, terus aku edit juga, jadi mungkin hobinya lebih ke situ sih kalau sekarang. Oh, tapi emang hobinya tuh nyambung banget ya Teh sama broadcasting. Lumayan. Anak broadcasting banget dong. Nah, aku juga pernah dengar Teh, Teteh tuh pernah sampai tampil di salah satu televisi swasta. Nah, Iya. mau denger dong cerita-ceritanya kayak gimana? Oke, jadi di tahun 2021 aku ikut audisi Sing Like Mama. Itu aku nyanyi bareng mama aku dan itu bener-bener gak nyangka banget akhirnya bisa lolos ke Jakarta. Karena sebenarnya impian mama aku itu pengen jadi penyanyi terkenal dan tampil di televisi kan. Itu bener-bener kita tuh bahagia banget dan gak nyangka bisa masuk ke panggung yang luar biasa banget. Dan itu panggungnya gede banget, spektakuler dan bener-bener kayak luar biasa gitu. Karena kita selama ini ngeliatnya di belakang layar ya, maksudnya kita ngeliatnya di TV gitu. Terus sekarang kita ngelihatnya langsung ada di dalamnya gitu. Jadi kayak bener-bener speechless apalagi ketemu juri-juri yang hebat. Terus tahun 2022 itu aku ikut audisi Rising Star Dangdut Indonesia. Nah itu aku sayangnya nggak dapet ya sama sekali dari juri. Tapi nggak apa-apa karena waktu itu aku kayak ngerasa masih harus ningkatin lagi kemampuan aku dan akhirnya aku ikut audisi yang ketiga, itu ikut audisi Indonesian Idol. Dan untungnya waktu itu aku lolos dan aku kaget ya. Aku bener-bener gak nyangka gitu kalau misalnya aku bisa lolos. Dan ternyata aku dapet 2 yes dari Teh Ocha dan Bunga Citra Lestari walaupun gak dapet golden ticket. Agak sedih sih tapi mungkin next time semoga bisa dapet ya Riz ya. Amin, support banget sih aku ke Teteh nih, keren-keren deh. Nah, tapi itu perjalanannya berarti cukup panjang ya Teh ya? Iya cukup panjang. Nah, selama perjalanan yang panjang itu pasti ada dong suka dukanya. Ada dong. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira apa aja sih kendala yang pernah Teteh alami nih ketika Teteh tampil-tampil di televisi atau mungkin ketika Teteh ikut lomba-lomba gitu? Kalau kendala sih mungkin selain bentrok sama jam pelajaran atau sekolah ya, aku tuh pernah ada kendala waktu itu ayah aku tuh sempet gak mau ngizinin aku untuk ikut audisi Rising Star Dangdut. Karena waktu itu kan aku ke Jakarta ya, dan waktu ke Jakarta tuh mungkin ayah aku khawatir gitu, karena ya anak perempuan ya sekarang ya, anak perempuan sekarang pergi ke Jakarta sendiri, terus bener-bener gak ada yang ngejagain, mungkin ayah aku takut gitu, aku gak bisa jaga diri. Akhirnya aku ngeyakinin, karena sebelumnya aku pernah ikut juga, dan disediain juga fasilitas dari sana. Jadi ya akhirnya ayahku ngizinin juga. Terus kendala lainnya mungkin waktu itu tim wardrobe Indonesian Idol pernah minta aku untuk bawa beberapa baju cosplay, sedangkan kan aku emang jarang cosplay ya sebenarnya nggak punya baju cosplay. Jadi ya udah akhirnya aku pinjam ke adik kelas aku dan mereka tuh bener-bener mau bantu aku, ya ampun baik banget gak sih. Alhamdulillah banget ya Teh, tapi berarti emang butuh effort lebih ya Teh buat Iya bener banget. hadapin kendala-kendala itu. Nah, aku mau sedikit request nih ke Teteh. Ada request apa tuh? Boleh nggak nih? Boleh Boleh dong. request apa ya? Nah, aku mau sedikit request ke Teteh buat bawain
lagu yang pernah Teteh bawain sewaktu Teteh tampil di Waduh. Indonesian Idol. Gimana kalau lagu Celengan Rindu? Dari Versa Besari? Iya, kamu tahu? Tahu dong. Ayo nyanyi bareng deh. Ayo, kita ajak juga ya para penonton buat nyanyi bareng. Kita nyanyi bareng ya. Silakan. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Wah, bagus banget tuh suaranya, keren. Keren banget ya, mas speechless Enggak, ya aku sih. gitu kok. Nah, wah itu berarti Celengan Rindu ya dari tes itu. Keren banget. Keren deh. Nah, itu suaranya bagus banget ya. Pasti ada perjalanan kan di balik itu semua. Ada. Dong. Nah, aku pengen tahu nih perjalanan Teteh dari awal banget nih suka nyanyi ataupun hobi nyanyi sampai bisa ke titik yang sekarang ini. Kalau cerita tentang itu sih mungkin karena dari kecil aku tuh emang suka diajarin nyanyi sama mama aku. Mama aku tuh dulu dari mudanya tuh sering nyanyi dangdut dari panggung ke panggung gitu. Jadi mungkin karena keinginannya untuk menjadi penyanyi terkenal belum terrealisasikan, akhirnya diturunin ke anaknya. Aku sejak umur 2,5 tahun, iya itu bener-bener nyanyi lagu dangdut trio macan sambil muter-muter rambut. Terus aku pernah ikut goyang itik juga, tapi ya semakin aku beranjak besar, aku tuh kayak merasa kalau misalnya dangdut itu bukan genre aku gitu. Aku tuh nyari lagi genre lain kayak K-pop, J-pop, pokoknya aku nyobain genre-genre pop gitu. Sampai akhirnya aku bener-bener suka dan ikut beberapa lomba dan alhamdulillahnya menang dong. Sampai sekarang aku jadi suka banyak genre sampai sekarang. Oh, berarti dari umur 2,5 tahun ya Teh ya? Iya, 2,5 tahun. Wah, itu dari awal suka nyanyi dangdut. Iya sih. Sampai sekarang nyanyi pop yang trending ya. Iya, Wah, aku sih umur 2,5 tahun masih main kleci tuh temen-temen. Aduh. Nah, tapi nih selain nyanyi, pasti yang tadi Teteh punya banyak hobi juga tuh, ada dong salah satu hobi Teteh yang jadi lomba atau jadi pengen ikut lomba deh istilahnya. Ada nggak kira-kira selain nyanyi nih lomba-lomba yang pernah Teteh ikuti? Pernah, jadi aku tuh suka banget bikin konten ya. Nah beberapa kali aku ikut lomba makeup transition, terus aku ikut foto kontes, bikin video creation gitu, dan alhamdulillahnya kemarin-kemarin tuh sempat menang juga. Nah waktu itu hadiah pertama tuh ikutan lip sync dari Lesti Kejora dapat 300.000. Terus itu udah dulu banget kan dan tertarik untuk ikut lomba selanjutnya. Aku juga menang hadiah yang kulkas. Aku pernah dapat kulkas, itu foto kontes sama mama. Terus aku pernah dapat televisi juga sebulan yang lalu. Iya. Terus aku pernah dapat handphone juga. Jadi itu bener-bener gak nyangka, kayak rezeki yang keberuntungan, tapi ya alhamdulillah gitu ya, gak nyangka gitu, karena iseng doang tapi bisa dapat hadiah juga gitu, jadi ketagihan deh ikut lomba sampai sekarang. Wah, berarti produktif banget dong Teh itu. Nah lumayan. Keren sih. Nah, aku mau tanya nih, pasti di balik kehebatan-kehebatan itu yang Teteh tadi dapatkan nih, yang Teteh raih, pasti ada satu orang yang berharga nih di diri Teteh. Ada. Nah, aku mau nanya dong, siapa nih support system paling berharga nih bagi diri Teteh? Oke. Kalau support system sebenarnya banyak ya, teman-teman aku juga bener-bener nge-support aku. Terus kan aku juga gak punya ayang. Jadi aku tuh support system terbaik itu adalah mama aku. Mama aku tuh bener-bener ngejagain aku banget dari kecil, dia ngurusin aku. Dia selalu nemenin aku lomba bahkan sampai jam 2 subuh. Mama aku nemenin dong. Terus kalau misalkan aku terpuruk karena gagal lomba atau kayak gagal dalam suatu hal gitu ya, mama aku tuh selalu kayak nyemangatin aku, selalu bikin aku bangkit lagi kayak gak apa-apa, rezeki itu masih banyak, ini belum rezeki aja. Pokoknya bener-bener kalau misalnya mama nonton, aku sayang mama. Sweet banget deh, tapi berarti emang benar ya, support system terbaik tuh bagi diri kita adalah ibu kita sendiri. Betul. Nah, berarti udah banyak juga perjalanan yang Teteh lalui sama ibu Teteh kan? Iya. Nah, apa sih kira-kira momen paling memorable nih yang Teteh alamin sama ibu Teteh? Momen paling memorable itu bener-bener kayaknya waktu pas ini ya, waktu pas singlek mama. Karena bener-bener mama aku yang kayak sampai nangis, wah ini beneran gitu, beneran kita tampil di TV. Karena mama aku tuh gak nyangka, apalagi ketemu sama artis gitu ya, bener-bener ketemu sama artis itu, wah aku bener-bener terharu banget. Apalagi lihat mama aku sampai meneteskan air mata itu, wah aku kayak ngerasa senyuman mama itu bener-bener berarti buat aku ya. Karena ketika kita ngeliat orang tua kita senyum, kita juga jadi ikut bahagia. Itu bener-bener deh, aku tuh pengen banget bikin mama aku tuh punya senyumnya tuh lebar dan selalu tersenyum tuh, wah
sebuah kebahagiaan buat aku sendiri. Semoga bisa bahagia terus. Amin. Wah, berarti Amin. terharu banget sih Teh dengar ceritanya. Keren deh. Nah, mohon maaf nih Teh sebelumnya. Aku tuh waktu itu juga sempat lihat di Instagram gitu. Teteh tuh sempat pernah kena hate comment gitu ya. Oh iya. Gimana sih cara Teteh buat nanggepin komenan-komenan itu? Kalau misalkan head comment sebenarnya di akun Instagram Indonesian Idol yang official ya, itu tuh bener-bener banyak banget head comment sampai ribuan kalau nggak salah. Terus ada yang bilang kayak gini, bikin malu Cimahi. Wah itu agak nyelekit ya ke akunya. Tapi ya aku juga sebagai manusia ya normal ya nangis gitu kan, pasti itu mah karena ya sakit gitu bacanya. Tapi kalau misalkan aku terus-terusan nangis dan berlarut-larut dalam kesedihan itu, gimana aku mau maju kalau aku terus dengerin omongan orang? Oke sih mereka ngasih kritik, tapi kan itu kritiknya untuk membangun kita. Dan ketika kita udah tahu misalkan komentar mereka dari gimana, kita jadi tahu gimana sih cara kita ngembangin potensi yang ada di diri kita sendiri. Jadi ya intinya setelah itu aku bangkit dari rasa keterpurukan itu dan mencoba untuk gak ngedengerin hate comment kayak gitu. Ya benar, berarti ya emang kita tuh harus fokus ke diri kita sendiri aja ya, Betul Teh, ya. banget, harus fokus gitu ya. Dan kita harus menjadikan kritikan-kritikan itu sebagai motivasi kita buat kedepannya dong. benar. Keren. Nah, aku dengar juga Teh, paling parahnya Teteh tuh pernah sampai kena teror gitu. Oh. Itu gimana sih ceritanya Teh? Iya, jadi sebetulnya aku tuh bukan tipe orang yang suka nyebar kontak aku sembarangan ya ke sosial media, apalagi ke Instagram. Aku tuh nggak pernah loh nyebar nomor-nomor WhatsApp aku, tapi tiba-tiba waktu itu suatu hari ada orang yang ngechat aku dengan gak dikenal dan dia juga sampai tahu nama lengkap aku dan dia sampai ngancam mau culik aku juga, dia ngirimin foto-foto vulgar. Aku kan takut ya, terus kayak dia tuh dari mana gitu kan, aku bener-bener takut, merinding banget waktu pas dia bener-bener separah itu lah pokoknya. Sampai aku bener-bener nonaktifin akun Instagram aku, narik semua postingan aku dan aku nggak aktif di sosmed manapun kan aku takut ya. Terus dari situ kayak aku mikir, kalau misalnya aku takut terus mau sampai kapan gitu aku majunya ya kan. Kalau misalnya kita bener-bener takut down dan bener-bener nutup terus diri, kapan kita majunya dan kapan kita mulai melakukan apa yang jadi tujuan kita gitu. Jadi akhirnya aku melawan rasa takut itu dan akhirnya sampai sekarang kayak gini. Wah, keren banget deh. Nah, berarti emang ngeri ya Teh teknologi akhir-akhir ini tuh. Iya ngeri banget, banget pokoknya sih. harus bisa jaga inilah, jaga akun kita, pokoknya harus lebih hati-hati lagi. Bener banget. Nah, sebelum itu aku mau tahu nih tips and trick Teteh untuk menghadapi rasa-rasa takut yang tadi nih. Kira-kira gimana sih Teh? Nah, kalau tips and trick aku sih mungkin lebih ke fokus ke diri kamu sendiri ya. Pertama kamu tuh cari dulu apa yang kamu suka, tentuin dan tulis. Nanti setelah kamu tulis, pilih beberapa dan prioritasiin, oke? Nah setelah itu kamu gak boleh dengerin omongan orang dan percaya sama diri kamu sendiri, kayak gitu. Wah, keren banget Teh itu. Wah, tips and tricknya berharga banget sih buat aku. Amin, amin. Ya, semoga pengalaman Teteh yang tadi tuh bisa menjadi motivasi buat para good people juga. Biar semuanya tuh kita menjadi remaja yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, good people, itu dia cerita inspiratif dari Teh Siti Nurjana yang bergelut dengan kehidupannya sehari-hari. Terima kasih banyak ya Teh buat Iya, tipsnya. makasih juga ya. Aku seneng banget bisa diundang di sini. Keren banget Teh. Wah, itu ceritanya berharga banget sih. Makasih. Keren-keren deh. Kamu juga keren. Oke, nah jadi gimana nih para good people? Cukup menginspirasi kalian bukan? Jadi intinya, yuk kita tetap semangat untuk menggapai apa yang kita impikan. Yang penting jangan pernah menyerah dalam situasi apapun. Kita mungkin boleh menyerah, tapi ada masanya kita harus bangkit kembali melawan rasa takut itu. Karena kunci dari masa depan yang sukses itu berawal dari diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan aku Arij, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast Pick Up People yang selanjutnya. Dan see you next time!